Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-ayat sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga di siang yang penuh keberkahan ini, siang di mana Allah masih menyayangi kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah meringankan langkah-langkah kaki kita dari rumah tinggal kita, dari tempat pekerjaan kita menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka zikrullah, dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita, utamanya di Jumat yang penuh keberkahan ini, mulai dari bangun tadi sampai nanti kita istirahat kembali, apa yang kita laksanakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terus untuk meningkatkan kadar iman dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bermodal takwalah insyaallah kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja kita tetap mendapatkan maunah, kita tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian semua, karena bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita juga bertasyakur kepada Allah bahwa hari ini kita berada di Jumat pada bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang tentunya kita terus mengupayakan
kita terus memperbanyak amalan-amalan ibadah kita. Karena kita hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dunia itu kita ibaratkan sebagai ladang kita. Dunia itu sebagai ajang untuk bercocok tanam kita. Sebaik apapun atau seburuk apapun yang kita lakukan, itulah nanti yang akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali memberikan 3 kriteria, yaitu manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, yang tentunya masing-masing kelompok ini ada pada diri kita, keluarga kita, ataupun mungkin di sekitaran kita. Ma'asyiral muslimin, jadi kehidupan manusia itu digolongkan oleh 3 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah manusia yang melupakan tempat kembalinya. Jadi orang-orang yang lupa akan tempat kembali. Tempat kembali itu ialah kehidupan akhirat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dunia itu sebagai tujuan. Dan mereka itulah yang dikatakan dalam Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Golongan yang pertama ini dikategorikan orang-orang yang lupa akan kembalinya ini, dikatakan orang-orang yang rugi, khusrin. Kenapa rugi? Karena mereka menganggap bahwa dunia ini sebagai tujuan akhir dalam kehidupannya, sehingga apapun aktivitasnya mereka tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Yang penting dia mampu menumpuk harta, mampu meraih pangkat dan jabatan, mampu meraih jabatan-jabatan tertentu. Demi apa? Demi kebahagiaan di dunia. Inilah yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang rugi. Mereka dalam rangka menumpuk harta. Mereka tidak mengenal pagi, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. Yang penting mereka mendapatkan banyak harta yang dikumpulkannya. Kenapa? Karena disitulah, karena dunia ini sebagai terminal akhir, dunia sebagai tujuan akhirnya, sehingga mereka yang terpenting hidup di dunia ini aman, hidup di dunia ini enak, hidup di dunia ini nyaman. Inilah kata Allah orang-orang yang rugi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada golongan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yaitu orang-orang yang menjadikan tempat kembalinya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi sebaliknya dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah dunia sebagai terminalnya, tetapi golongan yang kedua ini adalah akhirat sebagai terminal akhirnya. Mereka tidak banyak mengurusi kehidupan di dunia karena
dia terfokus untuk ibadah, 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 dan ibadah. Karena orientasinya adalah kampung akhirat. Dan dia terus bermuhasabah setiap saat. Dia menghisab dirinya setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat seligot. Jadi setiap saat mereka menghitung-hitung. Artinya menghitung diri, menghisab dirinya. Karena apa? Kita harus mementingkan kehidupan akhirat. Dan ada golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mengambil jalan tengah. Yang mengambil jalan tengah ini adalah antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhiratnya. Mereka sama-sama mengambil bagian dari dunia itu. Mereka juga melaksanakan ibadah. Mereka juga melaksanakan berniaga, mereka juga bekerja, dan seterusnya. Artinya apa? Mereka terus melakukan perimbangan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena dunia ini ya tadi sebagai lahan untuk bercocok tanam tadi. Dan Allah memerintahkan kepada kita, waja'alnan nahara ma'asa. Kami jadikan daripada bumi ini untuk mencari penghidupan kita. Jadi dijadikan siang ini untuk mencari kehidupan. Dan inilah yang sebagian besar kita laksanakan. Dengan harapan apa? Sebagaimana doa yang terus kita munajatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah bahwa dunia ini kita juga harus enak. Di dunia ini kita harus nyaman. Di dunia ini harus aman. Tetapi kita tidak melupakan akhirat. Jadi di dunia ini kita mencari kehidupan dalam rangka menuju kampung akhirat. Kalau dunianya yang kita ambil duluan, niscaya akhiratnya tidak akan ikut. Tetapi kalau orientasi kita akhirat, insya Allah dunianya akan ikut pulang. Kalau kita diibaratkan kita ini menanam padi, saya yakin di sebelah-sebelahnya akan tumbuh rumput. Akan tumbuh rumput. Tetapi jangan mimpi kalau kita menanam rumput, di sebelahnya itu akan tumbuh padi. Itulah ilustrasi bahwa kalau kita menginginkan kehidupan dunia, ya dapatnya kita menjadi orang rugi. Tapi kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, insya Allah dunianya juga akan ikut kita dapatkan. Karena apa? Kita pun setelah sholat Jumat ini kita diperintahkan oleh Allah, bertebaranlah kalian semuka di muka bumi ini untuk mencari karuniaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, balancing dalam kehidupan itulah yang insya Allah yang kita lakukan, sehingga doa-doa kita utamanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita akan mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita dan memberikannya kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma alhimna rusda warzuqna ilma wa fahma waj'alna minas salihin. Allahumma afina fi badani ya Allah. Allahumma afina fi sam'i ya Allah. Allahumma afina fi basari ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.